dari program studi farmasi dengan NIM 2023060200038. Pada kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar dari eksponen, logaritma, turunan, dan integral. Eksponen atau bilangan berpangkat adalah cara penulisan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jika dituliskan a pangkat n, maka artinya bilangan a dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Konsep ini mempermudah perhitungan ilmiah termasuk di bidang farmasi. Kemudian terdapat beberapa sifat dasar eksponen yang perlu dipahami. Yang kedua, pembagian dengan basis yang sama. Contohnya, a pangkat m dibagi a pangkat n sama dengan a pangkat m kurang n. Yang ketiga adalah pangkat dari pangkat. Contohnya, dalam kurung a pangkat m tutup kurung pangkat n sama dengan a pangkat m dikali n. Yang keempat adalah pangkat 0. Contohnya adalah a pangkat 0 sama dengan 1. Sifat-sifat tersebut membantu menyederhanakan perhitungan tanpa harus menghitung satu persatu. Selanjutnya, terdapat contoh soal. Sederhanakan bentuk berikut. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Karena semua bilangan memiliki basis yang sama, yaitu 2, maka pangkat pada operasi perkalian dijumlahkan dan pada pembagian dikurangkan. Pertama, jumlahkan pangkat pada perkalian 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sehingga menjadi 2 pangkat 8. Setelah itu, kurangkan dengan pangkat pada pembagian 2 pangkat 4 sehingga diperoleh 2 pangkat 8 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 4. Hasil akhirnya adalah 16. Dalam bidang farmasi, eksponen sering digunakan untuk menyatakan konsentrasi obat, terutama dalam bentuk notasi ilmiah, seperti 10 pangkat negatif 3 atau 10 pangkat negatif 6. Untuk kadar yang sangat kecil, eksponen juga digunakan dalam perhitungan kinetika reaksi obat. Misalnya pada degradasi obat yang memiliki reaksi OD tertentu, serta pada perhitungan pengecaran larutan atau dilusi, dengan eksponen perhitungan menjadi lebih ringkas dan akurat. Logaritma merupakan kebalikan dari eksponen yang digunakan untuk mencari pangkat suatu bilangan. Jika a pangkat n sama dengan b, maka dapat ditulis dalam bentuk logaritma sebagai log ab sama dengan n. Beberapa sifat dasar yang sering dipakai antara lain: pertama, log a pangkat m sama dengan n log a. Kedua, log dalam kurung ab tutup kurung sama dengan log a tambah log b. Ketiga, log dalam kurung a per b tutup kurung sama dengan log a kurang log b. Selanjutnya terdapat contoh soal logaritma. Jika diketahui 10 pangkat x sama dengan 0,001, tentukan nilai x. Cara pengerjaannya, bilangan 0,001 dapat ditulis dengan bentuk eksponen sebagai 10 pangkat negatif 3. Karena kedua ruas memiliki basis yang sama, yaitu 10, maka pangkatnya dapat langsung disamakan. Dengan demikian, nilai x sama dengan negatif 3. Dalam bidang farmasi, konsep ini digunakan dalam kinetika degradasi obat, misalnya pada reaksi OD1, serta dalam penulisan konsentrasi sangat kecil seperti mikrogram atau nanogram menggunakan notasi ilmiah. Logaritma membantu perhitungan secara lebih cepat, akurat, dan sistematis. Turunan dalam matematika digunakan untuk mengetahui laju perubahan variabelnya. Secara sederhana, turunan menunjukkan seberapa cepat yaitu nilai berubah. Pada fungsi linear, turunan berkaitan dengan gradien garis, yaitu kemiringan grafik. Jika suatu fungsi dinyatakan sebagai fx, maka turunannya ditulis sebagai fx yang menunjukkan perubahan nilai fungsi terhadap perubahan x. Beberapa sifat turunan yang penting dipahami. Yang pertama, turunan konstanta adalah 0. Contohnya, d per dx kali c sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi berpangkat. Contohnya, d per dx dalam kurung x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang 1. Yang ketiga, turunan konstanta dikali fungsi. Contohnya, d per dx dalam kurung k kali fx tutup kurung sama dengan k kali fx. Selanjutnya terdapat contoh soal. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 2x. Cara mengerjakannya, setiap suku diturunkan secara terpisah. Untuk suku 4x pangkat 3, pangkat dikalikan dengan koefisien lalu pangkat dikurangi 1 sehingga menjadi 12x pangkat 2.
Untuk suku negatif 2x, koefisien tetap dan pangkat 1 dikurangi 1 sehingga menjadi negatif 2. Setelah itu, hasil dari masing-masing suku digabungkan sehingga diperoleh fx sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 2. Dalam bidang farmasi, turunan digunakan untuk menganalisis laju reaksi kimia. Misalnya, pada kinetika degradasi obat, turunan juga berperan dalam menentukan kecepatan perubahan konsentrasi obat dalam tubuh. Seperti pada studi farmakokinetika, dengan konsep turunan dapat memahami bagaimana suatu obat bekerja dan berubah dari waktu ke waktu secara kuantitatif. Integral merupakan kebalikan dari turunan atau sering disebut sebagai antiturunan. Jika suatu fungsi diturunkan dari fx menjadi fx, maka proses untuk kembali dari fx ke fx disebut integral. Secara konsep, integral digunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurva, volume benda, serta akumulasi suatu besaran tertentu. Beberapa sifat integral. Yang pertama, integral dari konstanta dikalikan fungsi, contohnya integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Yang kedua, integral penjumlahan dan pengurangan fungsi, contohnya integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus gx dx. Yang ketiga, integral fungsi pangkat, contohnya integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Konstanta c disebut konstanta integrasi karena turunan dari suatu konstanta bernilai 0. Selanjutnya terdapat contoh soal. Tentukan hasil dari integral dalam kurung 6x pangkat 2 tambah 4 tutup kurung dx. Cara pengerjaannya, integral dikerjakan untuk setiap suku secara terpisah. Suku 6x pangkat 2 diintegralkan dengan menaikkan pangkat menjadi x pangkat 3, lalu dibagi dengan pangkat barunya sehingga diperoleh 2x pangkat 3. Sementara itu, integral dari konstanta 4 adalah 4x. Setelah semua suku diintegralkan, tambahkan konstanta integrasi c sehingga hasil akhirnya adalah 2x pangkat 3 tambah 4x tambah c. Dalam bidang farmasi, integral digunakan untuk menghitung jumlah total obat dalam tubuh selama periode waktu tertentu, misalnya melalui perhitungan area under the curve atau AUC. Pada studi farmakokinetika, integral juga membantu dalam analisis akumulasi dosis obat, penentuan paparan obat, serta evaluasi keamanan dan efektivitas terapi berdasarkan konsentrasi obat terhadap waktu. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.